Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Kita nyanyikan 2 kali. Marilah memuji. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami telah berhimpun di tempat dan di hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah mulut kami untuk bersyukur. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Dan bukalah mata iman kami, ya Tuhan, untuk melihat kemuliaan kasih-Mu. Di sini kami memohon, tolonglah kami menghayati dan memberlakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ajarlah kami agar selalu berdoa kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Ya Allah, jagalah dan lindungilah kami selama kami hidup di dunia ini, sampai kami masuk ke dalam hidup kekal, di mana kami akan memuji Engkau selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1. Aku percaya.
Pembacaan firman Allah terambil dari Perjanjian Lama, Hosea pasal 5 ayat 15 dan Hosea pasal 6 ayat 6. Ayat 15, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1, Sang Mahatabib telah dekat. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari NKB nomor 49 ayat 1, Tuhan yang pegang.
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur.
ketiga. Kembali ke ayat 1. Saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Dan kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih waktu yang indah yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Tuhan telah menghantarkan kami di rumah-Mu di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih juga selama 1 minggu Tuhan telah menyertai memberkati kami semua dalam seluruh kegiatan kami, aktivitas kami. Terlebih kesehatan Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kami telah membawa persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, terima Tuhan Yesus agar menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kesaksian pujian kor atau vokal group dari Formasi Lingkungan 3.
Sambil persiapan pelayanan firman Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang begitu baik dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih jika seminggu lamanya kami boleh melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami merasakan tangan Tuhan yang selalu memberkati, yang selalu menopang dan memberikan kekuatan bagi kami. Sekalipun banyak perjalanan kami yang berliku dan banyak tantangan, tetapi kami boleh jalani semua oleh karena penyertaan Tuhan. Hari ini, pagi ini kami ada di hadapan Tuhan. Seluruh umat Tuhan mau memuji Engkau dan bersyukur kepadamu. Biarlah pujian kami menjadi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa melalui firman Tuhan kami kembali diberi kesegaran, diberi kekuatan, diberikan pengharapan. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, Engkau urapi kami semua. Berikanlah hikmat-Mu bagi kami. Bukakan hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini benar-benar kami boleh mengerti dan memahami. Dan boleh menjadi petunjuk dalam perjalanan hidup kami. Melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya, Engkau berikan hikmat. Pergunakanlah lidah dan bibir hamba-Mu ini dalam menyampaikan kehendak-Mu kepada umat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 terambil dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling
dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema minggu hari ini adalah diselamatkan karena iman. Diselamatkan karena iman. Bapak Ibu, yang paling menakutkan bagi kehidupan manusia itu adalah kematian dan penyakit. Dan manusia pasti menghadapi hal ini. Siapapun kita pasti akan menghadapi kematian dan penyakit, baik cepat maupun lambat, baik sekarang maupun nanti. Ketika berhadapan kedua hal ini, Bapak Ibu, menandakan kita sebagai manusia ini adalah rapuh. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa dalam hidup manusia. Kita adalah manusia yang lemah, penuh keterbatasan. Dan akibat peristiwa-peristiwa ini dalam kehidupan manusia, pasti kita akan berhadapan dengan apa? Kesedihan, duka yang mendalam, keputusasaan dan penderitaan yang mendalam. Ketika kita menghadapi kedua hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, namun melalui pribadi Yesus, segala ketakutan itu, segala kerapuhan dan kelemahan itu, dan penderitaan dipatahkan dalam kuasanya. Dan itu yang kita baca tadi itu. Melalui tindakannya itu memberi pengharapan dan semangat bagi hidup manusia. Bahwa kematian dan penyakit itu dan penderitaan oleh manusia bukan akhir dari segala-galanya. Jadi sekalipun kita sakit, sekalipun ada kematian yang harus kita hadapi, ternyata itu tidak akhir segala-galanya. Karena di balik itu semua ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang menjadi prasyarat. Supaya bisa kita dapat mengalami hal itu, maka dibutuhkan iman dan keyakinan yang teguh, yang kokoh. Karena sering sekali kita goyah ketika kita berhadapan dengan ini. Ketika persoalan-persoalan yang kita alami itu, iman kita goyah. Kadang-kadang kita cari alternatif yang lain. Kadang-kadang kita cari jalan pendek. Kadang-kadang kita cari, ya mungkin kalau sekarang ada yang berdukun dan lain sebagainya. Jadi syaratnya adalah iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh. Maka dijamin pasti kita akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang telah kita baca tadi adalah tentang dua orang yang imannya luar biasa. Yang pertama seorang kepala rumah ibadat,
Kalau dikatakan kepala rumah ibadat ini, saya kira di orang Yahudi itu sudah jabatan yang tertinggi. Ya, jabatan yang tertinggi dan posisinya pasti dihargai. Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, anaknya baru saja meninggal. Dan umur anaknya itu kalau kita baca dalam Markus hanya 12 tahun. Kalau umur 12 tahun itu sebenarnya itu masih mekar ya, masih pertumbuhan. Dan ketika dia menghadapi ini, ketika anaknya meninggal di umur 12 tahun, tentu segala sesuatu yang dimilikinya, segala sesuatu yang dia punya termasuk jabatan sebagai kepala ibadat, kepala rumah ibadat, maka tidak ada arti dalam hidupnya. Gak ada arti apa-apa. Namun dia pun datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dalam kondisi dia mengalami duka yang sangat mendalam. Tetapi duka yang dialaminya itu Bapak Ibu saudara-saudari tidak menutup matanya kemana dia pergi. Dan dia pergi kepada orang yang tepat. Karena sering sekali Bapak Ibu saudara-saudari, ketika duka kita alami, ketika penderitaan kita alami, sering sekali itu yang menutup mata kita dan menutup mata iman kita untuk datang kepada Sang Penyelamat, untuk datang kepada Juru Selamat, kepada Yesus itu. Berarere itabadau, itariana faluka itawabu dededau, ukemigemi dededa. Bae falala laba moto kita rumali itaria naso kabula dededa, lemasu bagutonia. Lemasu badedenia wa tatarumali no ya idau. Afurita. Gak masuk akalnya. Tetapi ternyata kepala rumah ibadat ini luar biasa. Sekalipun dia dalam duka yang sangat mendalam, justru dia datang kepada Yesus. Ia memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangannya. Dan dia percaya bahwa tangan Yesus itu bisa menghidupkan anaknya. Ini adalah iman yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita baca tadi, dikatakan sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Berarti dia percaya, dia yakin bahwa di dalam Yesus itu, melalui kuasa Yesus itu, anaknya pasti akan hidup. Dan berikutnya tadi Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang perempuan yang lama sakit selama 12 tahun lamanya. Dia mengalami sakit pendarahan. Perempuan itu yakin bahwa cukup menyentuh saja jumbai Tuhan Yesus, penyakitnya pasti sembuh. Dan kalau kita baca di Markus, ternyata sudah berusaha keras yang namanya perempuan ini. Sampai habis semua hartanya. Ya. Habis hartanya, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Habis hartanya untuk mengejar obat. Ya, berobat terus. Tapi tidak sembuh-sembuh. Tentu kalau 12 tahun Bapak Ibu saudara-saudari, bayangkan 12 tahun. Itu sudah waktu yang cukup lama. Dan kalau kita itu yang terjadi apa? Putus asa. Tidak ada harapan lagi ini. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Ternyata juga tidak sembuh-sembuh. Dan sering sekali kalau sudah penyakit seperti itu apa yang terjadi?
mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ada enggak Tuhan itu ya? Apakah Tuhan itu masih sayang sama saya ya? Apakah Tuhan itu masih peduli kepada saya? Tapi ternyata perempuan ini punya keyakinan, punya iman yang luar biasa. Dia hanya mengatakan, saya jamah saja jubah Yesus itu, saya pasti sembuh. Ini kan suatu iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah putus asa, bisa saja dia katakan, siapa rupanya Yesus itu? Apakah dia bisa menyembuhkan saya? Saya sudah berusaha 12 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dua orang ini punya persamaan. Keduanya menanggung beban hidup yang berat. Dalam situasi tersebut mereka sama-sama berharap pada Yesus. Mereka tidak berharap pada manusia. Karena berharap pada manusia pasti akan mengecewakan. Tapi berharap kepada Yesus pasti memberikan keselamatan. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup mengangkat segala penderitaan. Yesus sanggup mengangkat semua duka yang mereka alami. Dan yang hebat Bapak Ibu saudara-saudari, iman itu membuat mereka, karena iman mereka itu membuat mereka sangat gigih. Tidak mau menyerah pada nasib. Karena sering sekali kita menyerah pada nasib. Udah beginilah hidupku, apain lagi? Gak ada lagi arti hidupku ini. Tapi ternyata karena iman yang kokoh itu membuat mereka gigih dan tidak mau menyerah pada nasib. Tidak peduli anaknya mati, tetapi dia datang kepada Yesus. Tidak peduli dengan penyakit yang parah, tetapi mereka dan dia menjumpai Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, kegigihan itu membuat mereka punya satu keyakinan bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan. Pasti mereka mengalami penghiburan, pasti mereka mengalami penguatan, dan pasti mereka mengalami kesembuhan dan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi sebagian orang penderitaan sering sekali dianggap sebagai penghancur kehidupan. Tapi beda dengan kedua orang yang baru saja kita baca dalam kitab Matius ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan yang telah kita baca ini? Yang pertama, orang beriman dan orang yang punya iman hidupnya gigih, berjuang. Dan memang hidup ini adalah perjuangan ya. Tidak mudah menyerah, tetapi berserah kepada Sang Penyelamat. Saya kira kalau sudah menyerah seorang kepala rumah ibadat ini dan perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun, maka dia tidak punya masa depan. Dia tidak mengalami mukjizat, dia tidak mengalami kesembuhan, dan anak kepala rumah ibadat ini tidak akan hidup. Tetapi karena iman yang luar biasa itu, gigih dan berjuang, itu makanya mereka mengalami mukjizat yang luar biasa. Saya kira dalam kehidupan kita, apapun persoalan kita, apapun tantangan dalam kehidupan kita, mari tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah yang memberikan pengharapan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang beriman kepada Tuhan tidak fokus pada masalah,
tidak fokus pada kesedihan dan beban hidup, tetapi pandangannya kepada pemilik kehidupan, penguasa segala-galanya. Saya sering mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita anggap bahwa masalah itu besar, lebih besar daripada Allah, maka itu yang menggilas kehidupan kita. Itulah yang menghancurkan kita. Kalau kita anggap penyakit itu besar daripada Allah, maka penyakit itu akan menggilas dan menghancurkan, dan bukan menghancurkan kehidupan kita, bahkan menghancurkan iman kita. Ya, tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita anggap bahwa masalah itu kecil, Allah itu lebih besar, Allah itu adalah penguasa segala-galanya, maka masalah itu pasti akan Allah selesaikan dengan sendirinya, dengan caranya sendiri. Karena Allah menggunakan apa saja dan siapa saja untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Jadi jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada kesedihan, jangan fokus pada duka yang kita alami, tapi fokus dan arahkanlah pandangan kita kepada Sang Penyelamat, yaitu sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Kita fokus pada sumber penghiburan yang sejati dan sumber kekuatan, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu itu menjadi perenungan dalam hidup kita. Karena dalam perjalanan hidup kita, tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Tidak ada hidup yang tidak punya persoalan. Tidak ada. Ketika kita masih hidup, ketika kita masih ada di dunia ini, masih kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan sering sekali persoalan itu datang di sekeliling kita, bukan jauh-jauh. Ya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak terarah pada persoalan itu. Kita tidak berputar-putar pada persoalan itu. Tetapi kita mengarahkan pandangan kita kepada Sang Penyelamat, sumber kehidupan, yaitu Yesus. Yang ketiga, iman kita kepada Yesus bukan saja memulihkan kita, bukan saja menghibur kita, bukan saja menyemangati kita, tetapi kita diselamatkan, kita diberi pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 9 ayat 22a. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Kita sama-sama. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang peduli dan mengerti, yang dekat dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam segala pergumulan kami. Engkau membuktikan kepada kepala rumah ibadat ini dan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ketika mereka datang menyembah Tuhan, mereka memohon belas kasih Tuhan, Engkau nyatakan mukjizat-Mu dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka mengalami kekuatan penghiburan dan semangat dalam menjalani hidup mereka. Demikianlah hidup kami dalam segala perjalanan kehidupan kami. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan dan kesulitan, tetapi kami harus gigih dan berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau adalah penolong, Engkau adalah penyelamat kehidupan kami. Dan kami tidak boleh fokus pada masalah dalam persoalan hidup ini,
tetapi kami mengarahkan pandangan kami kepadamu, karena kepadamulah ada kehidupan dan keselamatan. Terima kasih Bapa, berkatilah firman ini, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, mari kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita mendengarkan kesaksian pujian vokal grup dari Faomasi Lingkungan 3.
Sekarang pelaksanaan pelantikan Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas CU Nowida Nifairizato yang diawali dengan pembacaan SK oleh Bapak Sekretaris Jemaat. Dipersilakan. Salam Bapak dan Ibu, mari kita mengikuti pelantikan pengurus CU Nowida. Yang pertama pembacaan SK, terus kedua pelantikan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jemaat. Yang ketiga nanti ada sambutan singkat dari Ketua CU Nowida terpilih. Keempat kata pengarahan dari Ketua BPMJ dan selanjutnya nanti acara masuk ke liturgos kembali. Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Jakarta nomor 058 Garming BPMJ garis datar BNKP Garming Jakarta garis miring escape garis miring 6 garis miring 2023 tentang Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas Kredit Union Nowida Nifairizato BNKP Jemaat Jakarta. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Jakarta menimbang satu, bahwa dalam rangka menyediakan jasa pelayanan keuangan kepada anggota dan seterusnya, mengingat tata gereja BNKP dan seterusnya, memperhatikan pertama, keputusan rapat anggota tahunan Kredit Union Nowida Nifairizato BNKP Jemaat Jakarta pada hari Minggu 14 Mei 2023. Kedua, mengingat keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada hari Minggu 28 Mei 2023. Memperhatikan yang ketiga, anggaran rumah tangga Kredit Union. Memutuskan, menetapkan, pertama, membentuk Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas Kredit Union Nowida Nifairizato BNKP Jemaat Jakarta untuk masa jabatan selama 5 tahun. Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas Kredit Union Nowida Nifairizato BNKP Jemaat Jakarta. Dalam pelaksanaan Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas Kredit Union Nowida Nifairizato BNKP Jemaat Jakarta bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ BNKP Jakarta. Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas bertugas satu, mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan CU Nowida Nifairizato BNKP Jemaat Jakarta. Kedua, menginformasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh anggota tentang rencana kegiatan CU Nowida Nifairizato BNKP Jemaat Jakarta. Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas akan dibicarakan dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ BNKP Jakarta untuk mencari jalan keluar. Keenam, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketujuh, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam surat keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2023. Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ BNKP Jemaat Jakarta. Ketua Insinyur FJ Arisman STH IPM tertandatangani. Sekretaris Satuan Ikriso Yosef Fololi. Lampiran surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta nomor 058. Susunan dan personalia Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas Kredit Union Nowida Nifairizato BNKP Jemaat Jakarta. Kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk ambil
tempat di depan. 1. Ketua Satuan Keriso Aruzamati wa Ezaro Lase. Wakil Ketua Satuan Keriso Sonitehe Zebua. Sekretaris Tasili Nazara. Wakil Sekretaris Citra Lestari Mendeva. Bendahara Leni Febriana Hulu. Kedua, Panitia Kredit Operius Lase, Koordinator. Irwan Zaluhu, anggota. Forisman Roinaldo Osara Halawa, anggota. 3. Pengawas Satuan Keriso Sadaaro Zega, Ketua. Satuan Keriso Asamoni Baru, anggota. Yan Solidio Mendeva, anggota. Badan Pekerja Majelis Jemaah BPMJ BNKP Jemaah Jakarta. Ketua Insinyur FJ Arisman STH ME IPM, tertandatangani Sekretaris Satuan Keriso Yosefo Lauli. Kepada Bapak Pendeta untuk dipersilakan ke depan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus Pelantikan Badan Pengurus, Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas Kredit Union CU Nowida Nifai Rizato BNKP Jemaah Jakarta ini dilakukan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Engkau yang memanggil para hamba-Mu, dan Engkau juga yang meneguhkan mereka dalam pelayanan sebagai badan pengurus, panitia pengkreditan dan badan pengawas kredit Union CU Nowida Nifai Rizato BNKP Jemaah Jakarta. Kami bersyukur kepadamu sebab pada hari ini Tuhan memberi waktu untuk melantik mereka. Kami mohon kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka hati seorang hamba yang sungguh-sungguh melakukan pelayanan ini. Berikan kepada mereka kekuatan dan hikmat yang berasal dari Roh Kudus dalam melakukan dan melaksanakan pelayanan yang akan Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga semakin teguh dan bertumbuh iman umat-Mu setiap hari. Amin.
Kita bernyanyi Kidung Jemaat 425, 1 dan 3 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, banyakkan yang terbelah. Kirimlah berita Injil, banyakkan yang terbelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, banyakkan yang terbelah. Kirimlah berita Injil, banyakkan yang terbelah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum saudara dilantik menjadi personil Badan Pengurus Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas Kredit Union CU Novida Nifarizato BNKP Jemaat Jakarta, ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan, yaitu 1. Tugas dan tanggung jawab pengurus secara umum sesuai anggaran rumah tangga pasal 24 sebagai berikut. A. Memimpin organisasi dan usaha CU Novida Nifarizato BNKP Jemaat Jakarta. B. Melakukan perbuatan hukum atas nama CU termasuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan. C. Menyusun rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja setiap tahun buku. D. Melaksanakan rapat anggota dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kepengurusannya setiap tahun. E. Bersama pengawas memutuskan penerimaan, penolakan atau pemberhentian anggota. F. Melayani anggota dalam hal pemberian keterangan tentang jalannya organisasi dan usaha CU Novida Nifarizato BNKP Jemaat Jakarta. G. Melayani pemberian keterangan kepada pejabat yang berwenang untuk memeriksa pembukuan, inventaris dan perbendaharaan bila diperlukan. H. Melaksanakan semua hasil keputusan rapat anggota. I. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus setiap akhir tahun buku untuk dijadikan bahan rapat anggota tahunan. J. Bertanggung jawab atas kerugian CU Novida Nifarizato BNKP Jemaat Jakarta apabila terbukti disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pengurus. 2. Tugas dan tanggung jawab panitia kredit sesuai anggaran rumah tangga pasal 28 sebagai berikut. A. Melakukan studi kelayakan permohonan setiap anggota peminjam dan memberi telaah pada permohonan itu dan seterusnya diputuskan oleh ketua. B. Meneliti dokumen permohonan setiap anggota peminjam dan memberi telaah pada permohonan itu dan seterusnya diputuskan oleh ketua. 3. Tugas dan tanggung jawab pengawas secara umum sesuai anggaran rumah tangga pasal 26 sebagai berikut. A. Mengawasi dan memberi bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus dan karyawan setiap bulan. B. Melaporkan hasil pengawasannya tentang organisasi permodalan, usaha, keuangan, dan inventaris pada setiap rapat anggota tahunan. C. Membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan secara tertulis setiap rapat anggota. D. Merahasiakan hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga. Saudara-saudari sebagai personil Badan Pengurus, Panitia Pengkreditan dan Badan Pengawas Kredit Union CU
Novida Niferizato, BNKP Jemaat Jakarta, baru saja mendengar sendiri yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara. Untuk itu saya bertanya kepada saudara-saudari, apakah dengan segenap hatimu dan dengan tulus ikhlas memberi dirimu untuk dibimbing Tuhan kita Yesus Kristus dalam melayani Dia? Jika saudara bersedia dengan sungguh-sungguh, maka jawablah, ya, saya bersedia dengan segenap hatiku, kiranya Tuhan menolongku dalam kasih karunia-Nya. Saya ulangi, ya, saya bersedia dengan segenap hatiku, kiranya Tuhan menolongku dalam kasih karunia-Nya. Dengan demikian saudara-saudari dilantik di dalam nama Allah Tritunggal yang telah memanggil saudara. Saya melantik saudara-saudari sebagai personil badan pengurus, panitia pengkreditan, dan badan pengawas kredit Union CU Novida Niferizato BNKP Jemaat Jakarta. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudari. Tenangkanlah hatimu menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang memiliki kuasa dan yang menjadi sumber berkat bagi kita, itulah yang memberkati, menolong, menguatkan saudara-saudari melalui kuasa Roh Kudus dalam melaksanakan tugas pelayanan yang telah diberi tanggung jawab kepadamu, sehingga berbuah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pergilah saudara-saudari, tunaikanlah tugas pelayananmu yang telah dipercayakan Tuhan kepadamu. Lakukanlah dengan segenap hatimu dan Tuhan Yesus menyertaimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada saat ini kami boleh melakukan pelantikan kepengurusan CU Novida Niferizato Jemaat BNKP Jakarta. Engkau yang menolong mereka, berikan kesatuan hati, dan biarlah CU ini semakin berkembang, boleh menjadi berkat bagi jemaat, dan terlebih menjadi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua program-program yang akan mereka persiapkan dalam pengembangan CU ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 375. Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menghadap jemaat. Inilah pengurus CU Novida Niferizato. Mari kita mendoakan mereka, dan biarlah CU ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, kami persilakan tempat.
Bapak Pendeta yang kami hormati, Ibu Pendeta Fungsional, Ketua BPMJ dan seluruh jajaran BPMJ, Satuan yang Keriso, Ketua-Ketua Komisi dan seluruh jemaat BNKP Jakarta yang kami hormati. Yahobu, kami diberi kepercayaan untuk memimpin Credit Union. Ini satu hal yang merupakan satu tugas bagi saya, karena saya merasa sebenarnya kalau dari latar belakang saya agak kesulitan untuk menghadapi ini. Tetapi karena anggota sudah sepakat memilih saya, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan, saya mencoba mencari apa itu Credit Union. Jadi Credit Union itu adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh anggotanya untuk simpan pinjam bagi anggota. Lalu prinsipnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sebenarnya pengurus di sini hanya mengelola saja. Yang bekerja itu adalah anggota sebenarnya. Oleh karena itu saya memberanikan diri. Saya akan memimpin selama 1 periode ini. Semoga Tuhan bisa menolong dan dengan kerjasama semua anggota. Walaupun dari catatan yang kami lihat hanya 60 orang jadi anggota Credit Union. Padahal kalau kita lihat, kalau kita dengar latar belakang pembentukan Credit Union beberapa tahun yang lalu, mungkin masih ada bapak-bapak pengurus, ini Bapak Amainori dulu yang menjadi ini motornya untuk mendirikan Credit Union, karena beliau ketua Komisi Ekonomia waktu itu, bagaimana supaya keuangan gereja bisa lebih baik, itu tujuannya. Ya, nah oleh karena itu saya berpikir gimana caranya ya? Bagaimana caranya ini lembaga simpan pinjam bisa menambah keuangan di gereja? Ya, nah oleh karena itu mungkin melalui kesempatan ini juga tidak ada yang bisa mengembangkan keuangan gereja kalau bukan jemaatnya sendiri. Ya, melalui kesempatan ini kami himbau juga kalau ada yang mau bergabung dengan Credit Union. Simpan pinjam yang akan kita lakukan bukan untuk menyiksa anggota, tetapi bagaimana anggota itu merasa sejahtera dengan adanya Credit Union. Barangkali pada kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada pengurus yang lama. Pengurus baru inilah yang dipilih langsung oleh anggota walaupun melalui tim formatur. Sedangkan pengurus yang lama itu dipilih langsung oleh majelis. Ya, dan baru sekarang ini dipilih oleh anggota. Semoga pilihan anggota tidak salah. Semoga pilihan anggota tidak salah, gitu ya. Bukan janji. Tapi bersama Tuhan saya yakin kita bisa berjalan. Hanya itu aja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Seluruh program nanti barangkali kami baru akan membicarakan dengan pengurus yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Yahuvevu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Adi Lilaya, Ibu Pendeta Fungsional, dan pada kesempatan ini ada bersama-sama dengan kita Ibu Pendeta Dorcas, seluruh rekan-rekan BPMJ dan seluruh majelis yang kami hormati, para senior, para tokoh-tokoh, dan seluruh warga jemaat yang hadir di ruangan gereja ini dan juga yang mengikuti secara Zoom.
Puji Tuhan, pada siang hari ini kita boleh mengikuti ibadah, kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan diikuti dengan pelantikan saudara-saudari kita, pengurus CU Novida Niferizato. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada pengurus CU yang baru dilantik. Ini adalah amanah. Jadi CU ini sebenarnya tadi Bapak Ketua yang terpilih sudah menyampaikan bahwa untuk mencari solusi bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan solusi. Tapi yang kita teringat 5 tahun yang lalu pada saat pembekalan pada periode kemajelisan sebelumnya, ini CU ini terbentuk dan merupakan upaya. Ini ada Pak Ketua BPMJ sebelumnya, di sini ada Pak Maselin dan beberapa juga majelis. Upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan gereja. Diharapkan pada saat itu kita bisa memiliki uang itu di gereja ini minimal 1 miliar. Itu cita-cita. Dan puji Tuhan cita-cita itu boleh diupayakan, namun masih belum terwujud pada sampai kesempatan ini. Itu bukan suatu halangan, namun dengan melalui rapat anggota dan sidang majelis diputuskan bahwa CU ini akan kita teruskan untuk meneruskan cita-cita pembekalan majelis pada periode sebelumnya. Dan inilah wujud nyata dari rapat anggota dan sidang majelis, dilantik para pengurus yang baru. Kita berharap kepada pengurus yang baru yang dipimpin oleh Bapak Maifo dapat mewujudkan cita-cita yang telah dicetuskan pada periode sebelumnya atau 2017-2022. Tuhan pasti campur tangan kalau kita memang berniat untuk melaksanakan dengan baik. Selamat kepada pengurus yang baru dan khususnya kepada Bapak Maifo, bukannya selamat menjadi pengurus CU, tapi selamat ulang tahun yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati ketua dan seluruh anggotanya. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Maken yang telah memimpin CU ini selama 5 tahun. Mungkin usaha upaya yang sudah Bapak Maken sudah maksimal, kita ucapkan terima kasih. Dan anggota sudah merasakan apa yang sudah dilakukan, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan, itu suatu terobosan-terobosan, dan kita harapkan pengurus yang baru akan melanjutkan dan boleh mencapai apa yang dicita-citakan. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Kami ucapkan selamat kepada pengurus baru CU dan terima kasih kepada pengurus lama CU. Puji Tuhan, terima kasih. Salam Yahubu. Sekarang warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam. Warta jemaat hari ini Minggu 11 Juni 2023. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita.
para pelayan pada ibadah Minggu 18 Juni 2023, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser J. Harefa STH, liturgos Ibu SNK Ina Yovita Harefa, tata ibadah dalam bahasa Nias, dan petugas yang lain bisa dilihat di warta jemaat ini. Warta jemaat, Komisi Lansia, diberitahukan ibadah PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 pukul 11 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser J. Harefa STH dengan tema membangun persekutuan yang benar di hadapan Allah. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi, diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 Juni 2023 setelah selesai ibadah di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada Bapak, Ibu, anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 6, diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 6 akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Ama Inakeiko Zebua, Perumahan Graha Cibubur, View Blok Buyan, B14 RT 4 RW 1, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Sabtu 17 Juni 2023 pukul 11 WIB. Diharapkan kepada segenap anggota lingkungan 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. BPHMS BNKP, berdasarkan surat dari BPH PMS BNKP nomor 847 garing 2 Rumawi garing UM garing 5 garing 2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal tata ibadah UIM Sunday, maka diberitahukan bahwa pada hari Minggu 18 Juni 2023 kebaktian ibadah Minggu akan dilaksanakan dengan menggunakan tata ibadah UM Sunday dalam bahasa Nias. Sosialisasi keputusan sidang Majelis Jemaat. Berdasarkan hasil persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada hari Minggu 28 Mei memutuskan: A. Majelis Jemaat menyetujui pelaksanaan ibadah pada hari-hari besar di Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta. Selanjutnya akan disesuaikan jadwal ibadah bersama dengan orang tua anak. B. Majelis Jemaat mengusulkan dan menyetujui tata cara pelaksanaan ibadah pemberkatan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan agenda BNKP yang berlaku. Pengantin mempelai perempuan yang sudah terlanjur memakai cadar, maka sebelum ibadah dimulai dipersilakan disingkapkan, karena di dalam tata ibadah tidak ada acara membuka cadar. C. Majelis Jemaat mengusulkan dan menyetujui bahwa setiap peralatan apapun yang dibawa ke dalam gereja pada saat pelaksanaan ibadah pemberkatan perkawinan perlu konsultasi pemakainya terlebih dahulu kepada BPMJ, termasuk drone. Tidak diperbolehkan karena mengganggu proses berjalannya ibadah. D. Majelis Jemaat mengusulkan dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan
supaya distandarisasikan dan dimuat dalam standarisasi pelayanan BNKP Jemaat Jakarta oleh tim penyesuaian dan penyempurnaan standarisasi pelayanan. Di antaranya, salah satu permohonan dukungan dana dari gereja maupun dari organisasi tertentu, juga tentang perpindahan warga antar lingkungan BNKP Jemaat Jakarta diwartakan. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini, 2 Juni 2023 sampai dengan 9 Juni 2023. Total penerimaan 42.049.237 rupiah. Total pengeluaran 10.944.567 rupiah. Saldo kas per 9 Juni 2023 180.544.990 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 5 sampai dengan 11 Juni 2023 ada 13 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian bisa kita lihat di Warta Jemaat. Demikianlah Warta Jemaat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bernyanyi dari NKB nomor 201 ayat 1 sampai 2 di Jalan Hidupku. Padanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun,
lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menimpiku yang gelap. Mari kita berdiri, kita berdoa. Kembali kami berseru di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan sukacita dan kebahagiaan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami selama kami ada di sini, di rumah ibadah ini. Kami menyadari ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena belas kasih Tuhan, Engkau layakkan kami dan menerima kami apa adanya. Dan ucapan syukur kami, pujian kami, tubuh jiwa raga kami, segala sesuatu yang kami miliki yang boleh kami bawa di hadapan Tuhan, kami mohon kiranya berkenan menjadi kemuliaan Tuhan, dan Engkau terus memberkati perjalanan kehidupan kami selama kami masih ada di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Ternyata ketika kami masih ada di dunia ini, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak duka. Tetapi sekalipun ada semua itu, ada Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Engkau adalah penyelamat kami, dan iman kamilah yang mengokohkan itu. Kami tidak takut menjalani hari-hari kami, karena ada Sang Gembala itu yang selalu bersama dengan kami. Engkau berjalan dengan kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau menopang kami dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini kami ada di sini, dan kami akan melanjutkan perjalanan kami dalam 1 minggu ini. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pekerjaan dan usaha mereka. Ya Bapa di surga, Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu kesulitan, Engkau tahu beban hidup masing-masing. Engkau boleh mengangkat itu. Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang menolong mereka. Dan kami percaya bahwa Engkau boleh memberi sukacita dan kebahagiaan bagi seluruh umat warga Jemaat BNKP Jakarta dalam perjalanan hidup mereka setiap hari, dan terlebih pada 1 minggu ini. Biarlah mereka juga mengandalkan Tuhan, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun yang kami miliki, semua itu adalah sementara. Sesungguhnya yang kekal itu adalah ketika kami hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, saya berdoa buat kegiatan pelayanan dalam minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Kau berkati seluruh kegiatan pelayanan di jemaat ini. Tuhan tolong kami para hamba-hamba-Mu dalam melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk seluruh umat Tuhan. Biarlah juga umat-Mu boleh rindu bersekutu, merelakan waktu dan tenaga mereka untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari kami, buat orang-orang yang kami kasihi, yang berada di dalam sakit penyakit. Kami berdoa buat Bapak Ama Ada Telang Banua, suami daripada saudara kami Suadaili, yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami juga berdoa buat orang tua ayah dari Ibu Ina Lovin Menreva yang berada di Pulau Nias. Kami juga berdoa buat anak kami Yobel Menreva. Kami berdoa buat saudara kami Purnama Zibua yang mereka sekarang ini dalam kelemahan fisik, berada dalam rumah sakit. Kami mohon Engkau menghampiri mereka, Engkau boleh menjamah mereka, Engkau boleh memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan pengharapan bagi mereka. Tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan selain di dalam nama Yesus. Segala obat-obatan, segala tindakan-tindakan dokter,
Tuhan berkati, biarlah melalui tangan-tangan dokter dan para medis, Engkau boleh gunakan, sehingga mereka mengalami kesembuhan, oleh mereka melanjutkan kegiatan dan aktivitas mereka ketika mereka sudah sembuh. Demikian juga kami terus berdoa buat orang-orang tua kami, saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan lemah fisik karena penyakit yang menyerang tubuh dan oleh karena usia juga yang sudah lanjut. Kami terus berdoa buat Bapak Ama Devi Zika, Bapak Ama Rizda, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Helen Harefa, dan orang tua kami Bapak Ama Grace, Bapak Ama Nuni, dan juga Bapak Ama Keiko. Tuhan yang terus menolong mereka, Tuhan yang terus memulihkan mereka, Tuhan yang memberikan pengharapan kepada mereka. Tubuh dan fisik boleh lemah, tetapi iman tidak boleh lemah. Tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap mereka berharapan di dalam Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kekuatan dan semangat dan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari, orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing dan di tempat manapun. Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong orang-orang tua kami boleh menjadi teladan iman di tengah-tengah jemaat ini, boleh menjadi tiang doa di dalam jemaat ini, dan biarlah orang-orang tua kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada mereka di usia-usia yang sudah lanjut itu. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami, orang tua kami yang berulang tahun pada 1 minggu ini. Ya Bapa di surga, Engkau berkati mereka, Engkau berikan sukacita bagi mereka, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, dan apapun cita-cita dan harapan mereka, Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang memberi dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hidup mereka semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Engkau dalam perjalanan kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa buat kepengurusan CU yang baru saja kami lantik hari ini. Tuhan tolong mereka, beri kekompakan, sehati sepikir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Dalam melalui CU ini, semakin diberkatilah jemaat ini. Dalam melalui CU ini, nama Tuhan juga dimuliakan. Demikian juga kami berdoa buat seluruh pelayanan yang ada di seluruh BNKP. Mulai dari pimpinan pusat, BPHMS, BPMS, resor, dan juga sampai ke jemaat. Tuhan berkati, berikan semangat dalam pelayanan, berikan kekompakan, dan bila pelayanan di tengah-tengah BNKP, Namamu dimuliakan dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Buat bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati negara ini. Terlebih ini tahun-tahun politik. Ada banyak manuver-manuver yang akan dilakukan oleh para politisi. Tetapi kami percaya Tuhan, negara ini dalam keadaan aman dan damai. Dan biarlah pemimpin kami ke depan, Tuhan yang memilih mereka melalui kami masyarakat, memilih yang terbaik, dan mereka boleh memimpin negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Presiden, para menteri, para kepala daerah, Tuhan berkati. Kepulauan kami juga, Kepulauan Nias, Tuhan berkati para pemimpin daerah kami. Boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menjadi pengayom bagi masyarakat. Mereka boleh memajukan masyarakat, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga saya serahkan ke dalam tangan Tuhan persembahan yang telah dikumpulkan baik dalam 1 minggu ini maupun hari ini. Tuhan yang menerima persembahan ini menjadi kemuliaan Tuhan, dan biarlah boleh digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan baik di tengah-tengah jemaat ini maupun juga dalam kegiatan pelayanan di BNKP. Ya Bapa di surga, Engkau balaskan berkat-Mu melimpah bagi ke seluruh umat-Mu. Berkati keluarga anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami, saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh para pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati mereka.
Biarlah mereka terus melayani Tuhan sepanjang masih ada waktu dan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami akan pulang. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai seluruh umat-Mu. Engkau hantarkan mereka di rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang kekal. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom, Yahobu.